Halo semuanya, perkenalkan saya Krisni Surdiani. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Di sini ada 19 soal, akan kita bahas dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, nilai bentuk dari 12 pangkat 3 dipangkatkan 5 per 6 dibagi akar 8 dikali 6 dipangkatkan 3. Oke, nilainya berapa kalau dari bentuk seperti ini? 12 pangkat 3 dipangkatkan 5 per 6 dibagi akar 8 dikali 6 dipangkatkan 3. 12 pangkat 3 dikali pangkat 5 per 6. Pangkatnya bisa kita kalikan ya. 12 pangkat 3 dikali 5 per 6 per akar 8 dikali 6. Berarti 8-nya pangkat setengah, 6-nya pangkat setengah. Dipangkatkan 3. Pangkatnya bisa kita kalikan. Berarti di sini 12 pangkat 5 per 2 per 8 pangkat 3 per 2 dikali 6 pangkat 3 per 2. Oke, dari sini bisa kita ubah ke bentuk basicnya. Jadi 12 kita bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 atau 4 ya, dikalikan 3 pangkat 5 per 2. Kemudian yang bawah juga kita ubah menjadi bentuk dasarnya 2 dan 3. 8 itu kan berarti 2 pangkat 3. Oke, di sini dikalikan dengan atau dipangkatkan lagi dengan 3 per 2. Kemudian 6-nya bisa kita ubah menjadi 2 dikali 3 dipangkatkan 3 per 2. Nah, di sini kita kalikan lagi masing-masing pangkatnya. 2 pangkat 2 dikalikan pangkat 5 per 2, maka didapatkan 2 pangkat 5. Kemudian 3 dipangkatkan dengan 5 per 2. Untuk yang bawah berarti 2 pangkat 3 dikali 3 per 2. Kita dapatkan 2 pangkat 9 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2 dikali 3 pangkat 3 per 2. Oke, untuk yang bawah, 2 pangkat 9 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2. Karena perkalian berarti pangkatnya kita jumlahkan. 9 per 2 ditambah 3 per 2. 12 per 2. Oke, berarti kita dapatkan yang bawah. Yang atas tetap. Yang bawah kita dapatkan 2 pangkat 12 per 2 yaitu 6 dikali 3 pangkat 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kurangkan ya, karena pembagian, maka pangkatnya dikurangkan 2 pangkat 5 min 6 dikali 3 pangkat 5 per 2 min 3 per 2. Maka kita dapatkan 2 pangkat min 1 dikali 3 pangkat 5 per 2 dikurangi 3 per 2, yaitu 2 per 2. Maka di sini kita dapatkan 2 pangkat min 1, 1 per 2 dikali 3 pangkat 1 atau 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 per 2. Maka untuk nomor 1 jawabannya yang C. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2, diketahui sistem persamaan berikut. A plus 1X dikurangi 2Y sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua, 4X plus 2A min 3Y sama dengan 3. Jika Y sama dengan min 5 memenuhi sistem persamaan tersebut, dan A maupun X itu tidak sama dengan 0, maka nilai A-nya berapa? Oke, kita substitusi min 5-nya dulu. Berarti kita akan punya A plus 1 dikali X min 2 dikali min 5 sama dengan 16. Kemudian 4X plus
2A min 3 dikali min 5 itu sama dengan 3. Oke, kita dapatkan A plus 1X min 2 dikali min 5 plus 10 sama dengan 16. Kemudian 4X plus 2A dikali min 5 min 10A. Min 10A min 3 dikali min 5 plus 15 sama dengan 3. Nah, kita dapatkan persamaannya ya. A plus 1X, 10-nya bisa pindah ruas sama dengan 6. Kemudian ini menjadi 4X min 10A itu sama dengan 15 negatif 3 dikurangi 15, yaitu min 12. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai dua persamaan yang baru. Maka bisa kita substitusikan ya. Kita punya persamaan yang pertama. A plus 1 dikali X itu sama dengan 6. Maka kita akan mendapatkan X-nya itu 6 per A plus 1. Nah, dari persamaan yang pertama kita dapatkan X, kita substitusi ke persamaan kedua. Oke, kita substitusi ke persamaan kedua. 4X, atau biar kita perkecil angkanya, persamaan kedua bisa kita bagi 2 semua. Jadinya 2X min 5A sama dengan min 6. Oke, berarti kita 2 dikalikan X-nya kita ganti dengan 6 per A plus 1. 6 per A plus 1 dikurangi 5A sama dengan min 6. Oke, berarti kita dapatkan 12 per A plus 1 min 5A sama dengan min 6. Nah, semuanya bisa kita kalikan dengan A plus 1. Oke, 12 per A plus 1 bisa kita kalikan dengan A plus 1, maka tinggal 12. Kemudian min 5A kita kalikan dengan A plus 1. Dan min 6-nya juga kita kalikan dengan A plus 1. Maka kita dapatkan 12 min 5A kuadrat min 5A sama dengan min 6A min 6. Kita pindah ke ruas kiri semua. Jadinya min 5A min 5A plus 6A. Berarti kan plus A. Kemudian kita punya 12, negatif 6-nya pindah ruas jadi plus 6. Maka kita punya plus 18 sama dengan 0. Oke, ini 5A kuadrat. Oke, untuk menghilangkan negatif bisa kita kalikan dengan min 1. Maka di sini kita dapatkan persamaannya 5A kuadrat min A min 18 sama dengan 0. Oke, kita punya persamaan kuadrat, maka bisa kita faktorkan ya. 5A kuadrat min A min 18 sama dengan 0 bisa kita faktorkan. Di sini 5A, A, faktor dari 18, 9 dan 2. 9, 2, 9-nya positif, dan A-nya min 2-nya negatif. Oke, berarti kita dapatkan A-nya berapa? A sama dengan 5A plus 9 sama dengan 0, berarti kita dapatkan A min 9 per 5, atau A-nya berapa? A sama dengan 2. Maka opsi jawaban yang benar atau yang ada adalah yang A sama dengan 2, atau yang
C. Oke, ini perbaikan ya. Ini bukan 22, tapi ini 2, 3, 5. Oke, untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 3. Urutan bilangan mulai dari yang nilainya paling kecil. Oke, di sini kita perhatikan angkanya ya. Di sini ada angka 8. Apabila ada angka 8, bisa kita ubah penyebutnya ke dalam bentuk 1000. Ya, berarti kita punya 19%, kemudian 0,45, kemudian 11/40, kemudian 5/8. Nah, masing-masing ini kita ubah ke bentuk per 1000. 19% per 1000. Kalau kita ubah bentuk ke per 1000, berarti yang atas pembilangnya 190. Kemudian kalau untuk 0,45, kita buat per 1000. Menjadi 450. 11/40 kita ubah per 1000. Maka 11 dikali 275 ya. Kemudian 5/8, berarti di sini kita dapatkan pembilangnya 625. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kan tinggal kita urutkan dari yang nilainya paling kecil. Berarti nilai yang paling kecil adalah 19, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Maka opsi jawaban yang tepat adalah yang kedua, atau yang B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui AC sama dengan BC. Jika panjang jari-jari setengah lingkaran berikut sebesar 4 satuan, luas daerah berwarna biru adalah, oke, berarti kita akan mencari luas daerah yang berwarna biru. Berarti sebelumnya kita harus mencari apa dulu? Kita cari dulu luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkarannya berarti berapa? Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Luas setengah lingkaran berarti setengah dikali pi r kuadrat. Setengah pi dikali r-nya diketahui ya. R-nya yaitu 4 satuan. 4 kuadrat. Nah, kemudian kita punya segitiga ABC. Berarti kita harus mencari luas segitiga ABC. Segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Luas segitiga setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya berarti A dan B. A sampai B berarti 8. 4 tambah 4 ya. Dan tingginya jari-jari berarti ya 4. Berarti kita punya setengah dikali 8 dikali 4, 16. Oke, berarti luas daerah berwarna birunya berapa? Luas daerah berwarna biru, berarti kan luas setengah lingkaran ini dikurangi dengan luas segitiga ABC. Oke, di sini kita dapatkan setengah dikali 4 kuadrat. Berarti 16 pi ya. Oke. Oh, maaf. Bukan 16, tapi 8. Oke. 16 dibagi 2, 8 pi. Oke, maka kita dapatkan luas daerah yang berwarna biru, 8 pi dikurangi 16. Atau kalau kita ubah bentuknya agar ada di pilihan jawaban, 8-nya bisa kita keluarkan, dalam kurungnya pi min 2. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, saya lanjutkan ke nomor 5. Oke, ini sepertinya soalnya kurang ya. Oke, saya bacakan dulu. Diketahui sebuah barisan yang memenuhi AN
AN plus AN plus 1 itu sama dengan N min 1 kuadrat. Dengan AN adalah suku ke N pada barisan. Dan A10, oke, diketahui A10 itu sama dengan 50. Nah, yang ditanyakan suku ke-13 dari barisan tersebut. Oke, berarti bisa kita lihat ya. AN plus 1, berarti dari persamaannya ini, AN plus 1 itu sama dengan berapa? N min 1 kuadrat dikurangi AN. Oke, berarti dari sini bisa kita ambil N-nya misalkan ya. Ambil N-nya 12. Oke, kalau kita ambil N12, maka kita akan bisa mencari suku ke-13 dari rumus yang ini ya. Oke, maka AN plus 1 sama dengan, kalau kita langsung pakai angkanya, kita masukkan angkanya, 12. Di sini 12 min 1 pangkat 2 min A11. Kemudian ini kan A13 sama dengan 11 kuadrat dikurangi A12. Oke, A12 itu bisa kita pecah menjadi 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat min A11. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat plus A11. Nah, kita ubah sampai ke bentuk A10, karena yang diketahui di soal itu A10. Maka di sini 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat plus 9 kuadrat dikurangi A10. Nah, dari sini A10 kan sudah diketahui, maka bisa dihitung ya. A13-nya itu 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi A10 diketahui 50. Maka bisa kita dapatkan 11 kuadrat 121 dikurangi 100 ditambah 81 dikurangi 50. Maka hasilnya berapa? 52. Maka pilihan jawaban untuk nomor 5 yang tepat adalah yang B. Kemudian untuk nomor 6. Oke, nomor 6 ini juga soalnya ada yang kurang. Untuk bentuk barisannya sama, yaitu seperti yang tadi nomor 5. A pangkat AN plus AN plus 1 sama dengan N min 1 kuadrat. Kemudian diketahui juga A10-nya 50. Jumlah suku ke-8 ya, ke-8 bukan ke-88. Jumlah suku ke-8 hingga suku ke-12. Oke, berarti kita akan mencari A8, A9, A10, A11, A12. Oke, untuk A8, misalkan kita ambil, ambil N-nya sama dengan 9. Kalau kita ambil N-nya 9, menggunakan rumus barisan yang ini ya, berarti kita punya A9 plus A10 sama dengan N min 1 kuadrat. Berarti 9 kurangi 1, 8 kuadrat. Oke, A9 plus A10 diketahui ya 50 sama dengan 8
kuadrat. Maka bisa kita dapatkan A9-nya berapa? 64 dikurangi 50. Atau A9-nya kita dapatkan 14. Kemudian dari A9, kita mau mencari A8. Berarti kita ambil N-nya itu 8. Kalau kita ambil N8, berarti kita punya A8 plus A9 itu sama dengan 7 kuadrat. Maka A8 plus A9-nya diketahui ya, 14 sama dengan 49. Maka A8 didapatkan 49 min 14, yaitu 35. Kemudian A8 sudah, A9 sudah, A10 diketahui, maka kita akan mencari A11. Untuk A11 berarti kita ambil N-nya 10. Kalau kita ambil N10, di sini adalah A10 plus A11 sama dengan 9 kuadrat. A10-nya diketahui 50, A11-nya yang dicari 9 kuadrat 81. Kita dapatkan A11-nya 81 min 50, yaitu 31. Kemudian kita ambil N-nya 11 untuk mencari A12. A11 plus A12 sama dengan 10 kuadrat. A11 kita tahu ya, 31 sudah kita cari. A12 sama dengan 100. Maka kita dapatkan A12-nya berapa? 100 dikurangi 31, yaitu 69. Oke, sudah kita dapatkan semua ya, berarti tinggal kita jumlahkan. A8-nya berapa? A8-nya kita dapatkan 35, ditambah A9-nya 14, A10-nya 50, A11-nya 31, A12-nya 69. Maka totalnya adalah 199, atau jawaban untuk nomor 6 adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7. Jika FPB dari dua bilangan X dan Y adalah 2, dan XY itu sama dengan 24, maka nilai terkecil dari XY, X plus Y yang mungkin adalah, oke, kita lihat dulu yang perkalian. X dikali Y itu sama dengan 24. Berarti kemungkinannya itu bisa 1 kali 24 atau 2 kali 12. Kemudian bisa juga 3 kali 6. Oh, 3 kali 4. 3 dikali 8. 4 dikali 6. Ada lagi? Sudah ya? Sudah. Berarti kemungkinannya, nah kita cari lagi. FPB dari XY ini 2. Nah, berarti kita perkecil lagi kemungkinannya. Yang FPB-nya 2, yang memungkinkan hanya yang 2 kali 12 ini, dan 4 kali 6. Oke, berarti maka nilai terkecil dari X plus Y yang mungkin berapa? Yang 4 plus 6, yaitu 10. Berarti jawaban untuk nomor 7 yang D. Kemudian, kita lanjutkan ke nomor 8.
Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x min 5 kurang dari sama dengan 1. Oke, karena di sini nilai mutlak, maka bisa kita ubah menjadi kan mutlak 2x min 5 itu kurang dari 1. Maka 2x min 5 itu kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan min 1. Bisa kita jumlahkan dengan 5 ya di masing-masing sisi. Min 1 plus 5. 2x min 5 plus 5. 1 plus 5. Kita dapatkan 4 kurang dari 2x kurang dari sama dengan 6. Bisa kita bagi 2 masing-masing sisinya. Maka kita dapatkan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Kita lanjutkan ke nomor 9. Oke. Hubungan antara himpunan A, B, dan C disajikan pada diagram Venn. Manakah dari pernyataan berikut yang mewakili daerah berwarna kuning seperti pada gambar? Oke, untuk pernyataan yang pertama, B irisan C, B irisan C dikurangi A. Oke, kita gambarkan ya, B irisan C dikurangi A. Oke, misalkan di sini. Kemudian ada C. Nah, B irisan C. Ini A, ini B, ini C. B irisan C dikurangi A. Berarti yang diarsir itu yang ini ya. Dikurangi A. Nah, berarti B irisan C betul ya. Yang C ini. Sisanya dari C. Ini. Nah, maka untuk pernyataan yang pertama ini benar. Yang pertama, B irisan C dikurangi A. Ini benar. Kemudian yang kedua, C dikurangi A irisan B. Oke, kita cari dulu A irisan B-nya. Oke, A irisan B kan yang tengah ini ya. A irisan B, kemudian C. C-nya itu kan yang di sini. Berarti benar ya, C dikurangi A irisan B. Berarti ini pernyataan yang kedua juga benar. C dikurangi A irisan B. Benar. Kemudian, A komplement irisan C. A komplement berarti kita gambarkan dengan semestanya. A, B, dan C. Misalkan seperti ini. A komplement berarti seluruh yang di luar A. Ini kan termasuk ya. Termasuk A komplement dikurangi atau beririsan dengan C. A komplement beririsan dengan C. Berarti benar ya, yang beririsan dengan C berarti yang diarsir warna kuning ini. Berarti untuk pernyataan nomor 3, benar. Untuk A komplement, irisan C itu benar. Kemudian untuk yang keempat, ada A gabungan C, irisan B. Kita lihat coba. A gabungan B, ini kan sudah semuanya. Kemudian irisan C. Ini tidak mewakili yang garis kuning ini saja ya, tetapi kalau ini nanti ini akan ikut. Nah, karena A gabungan C. Oke.
maka tidak hanya mewakili yang kuning ini, tetapi ini juga ikut. Maka untuk yang pernyataan keempat ini salah. Maka yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3 atau opsi yang A. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 10. Sebuah segitiga ABC pada koordinat kartesius memiliki titik sudut di A, B, min 3, min 1, dan C, min 1, min 1. Jika alas segitiga adalah ruas garis BC, maka berikut ini koordinat titik A yang mungkin agar segitiga ABC tersebut memiliki luas sebesar 5 satuan. Oke, kita bisa gambarkan dengan diagram kartesiusnya. Oke. Oke, di sini ada garis X dan Y. Ini nilainya 0. Di sini 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Sini juga sama, negatif. Sini positif. Oke, kita cari dulu letak titik B-nya. Min 3, min 1. Min 3, min 1 berarti di sini letak titik B. Kemudian letak titik C, min 1, min 1 berarti di sini ya, C. Oke, berarti di sini dia 2 satuan dari B ke C. Dari B ke C 2 satuan, berarti kita bisa mencari luas segitiganya ya. Luas ABC setengah kali alas kali tinggi. Itu sama dengan 5. Karena luasnya sebesar 5. Maka setengah dikali alasnya berarti 2 satuan ini ya, dikali T sama dengan 5. Maka kita dapatkan T-nya 5. Nah, karena T-nya 5 berarti jarak dari titik A ke garis BC itu haruslah 5 satuan. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang pertama, A itu min 2,2. Min 2,2 itu di mana? Min 2,2 di sini ya. Min 2,2. Sepertinya tidak memenuhi ya. Jarak ke BC tidak ada 5 satuan. Kemudian yang kedua, min 1,4. Min 1,4. Oke. Memenuhi ya, dari C ke A, berarti kan ini 5 satuan. Berarti untuk yang pernyataan kedua ini memenuhi. Kemudian untuk A 0, min 4. 0, min 4. Nah, ini tidak memenuhi ya. Tidak ada 5 satuan. Maka yang 0, min 4 tidak memenuhi. Kemudian untuk yang min 3, min 6, min 3, kemudian di sini min 6. Oke, dari min 1 ke min 6, berarti 5 satuan. Berarti untuk yang min 3, min 6 memenuhi. Maka yang memenuhi itu nomor 2 dan 4. Atau opsi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 11. Berapa banyaknya pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, sepertinya ini juga ada yang kurang soalnya. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut, yaitu fx. Jadi fungsi fx-nya itu fx sama dengan 5x min 7. Nah, berapa banyaknya pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi ini? Jadi kalau kita punya fx sama dengan 5x min 7, yang benar yang mana? Oke, kita cari satu-satu. Sebelumnya, karena di sini adalah fungsi inverse, maka kita harus cari inverse-nya ya.
Oke, berarti kan kita punya Y sama dengan 5X min 7. Maka bisa kita ubah menjadi Y plus 7 sama dengan 5X. Dan X sama dengan Y plus 7 dibagi 5. Ini fungsi inverse-nya. Atau F inverse Y itu Y plus 7 per 5. Atau fungsi F min 1-nya untuk X juga sama saja ya. X plus 7 per 5. Oke, kita buktikan satu-satu. Untuk F inverse min 2. F inverse min 2 berarti min 2 plus 7 per 5. Kita dapatkan 5 per 5. 1 berarti benar ya untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, F inverse 0, 2. Oke. Kita langsung substitusi 0 plus 7 dibagi 5. 0 plus 7 dibagi 5 berarti kita dapatkan 7 per 5. Berarti untuk pernyataan yang kedua salah ya, bukan 2 hasilnya. Tidak sama dengan 2. Kemudian untuk yang ketiga, F inverse 3, berarti 3 plus 7 dibagi 5, kita dapatkan 10 per 5 atau 2. Maka pernyataan yang ketiga ini kan juga tidak sama dengan 3. Berarti ini juga salah. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, F min 1, F inverse 7, 7 plus 7 per 5, itu sama dengan 14 per 5. Ini juga tidak sama dengan 4 ya, maka ini juga salah. Maka berapa banyaknya yang memenuhi informasi yang bernilai benar? Hanya 1, atau yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, sepertinya ini juga kurang soalnya ya. Saya bacakan barisan bilangan. Jadi diketahui barisan bilangan min 2, 4, min 8. Dan seterusnya merupakan barisan geometri. Nah, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas atau informasi ini ya? Yang pertama, rasio 2 suku berurutan merupakan bilangan positif. Oke, kita cari rasionya. Rasio itu berarti kan misalkan kita pakai U2, U1, U2 dibagi U1. U2 dibagi U1 berapa? 4 dibagi min 2. Atau kita dapatkan min 2. Negatif ya, berarti untuk pernyataan yang pertama salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, selisih 2 suku berurutan habis dibagi 3. Oke. Selisih 2 suku berurutan. 2 suku berurutan, misalkan kita punya UN. Oke, berarti misalkan kita punya UN, dikurangi berarti berurutan UN plus 1 ya. Itu sama dengan, rumusnya apa? Rumus UN. A dikali R pangkat N-1 dikurangi A dikali R pangkat N-1, N plus 1 min 1, berarti A dikali R pangkat N. A-nya diketahui min 2, R-nya juga diketahui min 2 pangkat N min
1. Dikurangi A-nya min 2, R-nya min 2 pangkat N. Oke, di sini kita dapatkan min 2, ini kan pangkat 1, positif. Berarti min 2 pangkat 1 plus N min 1 dikurangi min 2 pangkat N plus 1. Oke, berarti kita punya min 2 pangkat N min. Atau tetap kita tidak jabarkan juga tidak apa-apa. Min 2 pangkat N. Nah, min 2 pangkat N-nya bisa kita keluarkan ya. Min 2 pangkat N berarti 1 plus 2. Ini negatif dikali negatif positif ya. 1 plus 2. Maka kita dapatkan 3 kali min 2 pangkat N. Maka diperoleh bahwa 3 merupakan faktor dari UN dikurangi UN min UN plus 1. Jadi untuk pernyataan yang nomor 2, selisih 2 suku berurutan habis dibagi 3 ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, jumlah suku ketiga dan suku keempat adalah bilangan negatif. Suku ketiganya kan min 8. Oke. Suku ketiga itu min 8. Suku keempatnya itu berarti kita kalikan min 2 ya, 16. Kalau kita jumlahkan hasilnya positif, yaitu 8. Berarti pernyataan yang nomor 3 juga salah. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, jumlah 5 suku pertama kurang dari suku kelima. Oke, kita urutkan. Min 2, 4, min 8, 16. 16 kita kalikan 2 lagi. Kita kalikan min 2 lagi, yaitu min 32. Ketika ini dijumlahkan, hasilnya adalah min 2 plus 4, min 8 plus 16, min 32. Hasilnya negatif 22. Negatif 22 itu lebih dari negatif 32 atau lebih dari U5. Ini U5. Maka pernyataan yang keempat ini juga salah. Maka hanya ada berapa? Hanya ada satu pernyataan yang benar atau jawabannya yang B. Kemudian nomor 13, diberikan fungsi kuadrat G mempunyai nilai maksimum 18, serta grafiknya melalui titik 1,0 dan 5,0. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah benar pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Berarti di sini kita harus mencari bentuk fungsi G-nya ya. Oke, karena diketahui nilai maksimumnya itu 18, berarti GX-nya 18. GX itu 18, maka kita bisa mencari X puncaknya dari kedua titik ini. X puncaknya berarti X1 plus X2 dibagi 2. 1 min 5 dibagi 2. Atau kita dapatkan min 4 dibagi 2, yaitu min 2. Nah, X puncaknya sudah kita dapatkan min 2, maka bisa kita substitusi ke persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Oke, Y-nya kita dapatkan 18. A-nya belum diketahui. X min X1-nya 1. X2-nya
kita dapatkan berapa? Di sini min 5. Oke, X-nya ini bisa kita ganti dengan min 2. Kan 18 sama dengan A, min 2 min 1, min 2 plus 5. Kita dapatkan min 3 dikali 3. Oke, berarti A-nya adalah 18 dibagi min 9 atau min 2. Kita dapatkan A-nya min 2. Kita masukkan kembali ya ke persamaan. Y sama dengan min 2 X min 1 dan dikali X plus 5. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan yang pertama. Grafik G memotong sumbu Y di 0,10. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Apabila X-nya 0 atau G 0, kita masukkan ya, 0 min 1. Kita dapatkan G0-nya nomor 1 benar. Kemudian, grafik G melalui titik min 1,16. Oke, kita buktikan lagi. G min 1, min 2, min 1, min 1, min 1 plus 5. Min 2 dikali min 2 dikali 4. 4 kali 4, 16. Oke, berarti untuk pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian, sumbu simetri grafik G adalah X sama dengan min 1. Kalau ini jelas salah ya, karena kita dapatkan X puncaknya itu adalah min 2, bukan min 1. Maka pernyataan yang ketiga salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Garis P dan garis I berikut saling tegak lurus. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke, kita cari gradiennya dulu. Gradien dari garis P dulu misalkan. Kita cari MP-nya dulu. MP. Berarti dari titik P ya, titik P itu min 4,0, kemudian titik Q itu 9,0, dan titik ini perpotongannya adalah, karena ini R berarti 0, R. Berarti kita gunakan rumus gradien. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau kita mau mencari MP, berarti kita dapatkan Y2-nya bisa kita isi dengan R. Berarti titik ini ya, 0, R dan min 4,0. R min 0 per X2-nya 0 min 4. Maka kita dapatkan MP-nya R per 4. Kemudian, kita cari MQ-nya. Untuk MQ, berarti kita dapatkan R min 0 dikurangi 0 min 9. Atau kita dapatkan min R per 9. Nah, karena tegak lurus, berarti M1 dikali M2 atau MP dikali MQ itu min 1. MP dikali MQ itu min 1. Maka R per 4 dikali negatif R per 9 itu sama dengan min 1. Kita dapatkan negatif R kuadrat per 36 sama dengan min 1. R kuadratnya 36, maka kita dapatkan R-nya adalah 6.
Oke, karena kita dapatkan R-nya sama dengan 6, maka bisa kita cari gradien garis Q adalah min 3/2. Q kita tadi itu adalah min R per 9. Maka min R-nya 6 per 9. 3/2. Salah ya, karena harusnya min 2/3. Kemudian gradien garis P adalah 3/2. P, gradien garis P itu R per 4. R-nya 6/4. Maka 3/2. Benar berarti ya untuk pernyataan yang kedua. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga. Persamaan garis P adalah 2Y sama dengan 3X plus 12. Oke, untuk mencari persamaan garis, kita bisa menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M-nya diketahui 3/2, Y1-nya diketahui 0, dan X1-nya diketahui min 4. Oke, berarti Y min 0 sama dengan 3/2 dikali X min 4. Y sama dengan 3/2 X plus 3/2 dikali 4. Oke, maka kita dapatkan 12/2. Oke, bisa kita kalikan 2 ya. Kalikan 2, maka 2Y sama dengan 3X plus 12. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Kita lanjutkan ke nomor 15. Oke, diberikan 30% N itu 81. Dan N-nya itu 25% A. Oke, P-nya diketahui 330. I-nya nilai dari M plus N untuk A sama dengan 160 dan A-nya atau A-nya sama dengan 200. Nah, sekarang kita cari dulu M-nya. M itu 30%. M itu sama dengan 81. Maka 30/100 dikali M sama dengan 81. Maka M-nya bisa kita cari 81 dikali 100/30. Maka kita dapatkan berapa? Ini bisa dicoret 81. Bisa kita bagi 3, 27, maka kita dapatkan 270. Ini untuk nilai M. Nah, sekarang kita cari nilai N, itu sama dengan 25% dari A. Nah, untuk A, 160, nilai N-nya berapa? 25/100 dikali 160. Maka kita dapatkan 1/4, 16 dibagi 4, 4. Maka kita dapatkan N-nya 40. Nah, untuk A 160, maka M plus N-nya itu berapa? 270 plus 40, yaitu 310. Kemudian untuk A sama dengan 200. Untuk A sama dengan 200, N-nya maka 25/100 dikali 200. Maka kita dapatkan N-nya 50. Nah, nilai dari M plus N-nya 270 plus 50, yaitu 320. Nah, di sini nilai P-nya itu 330. Sedangkan nilai Q-nya itu tadi di 310 dan 320. Maka
kuantitas P lebih besar daripada Q. Atau opsi jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian nomor 16. Oke. Fungsi F didefinisikan sebagai fx. Oke, ini fungsi yang benar itu fx itu sama dengan akar ax min 12. Oke, nah untuk fungsi fx sama dengan akar ax min 12 dengan a adalah bilangan real, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P, anggota domain terkecil dari F untuk A sama dengan 3 atau A sama dengan 4. Kemudian Q-nya 1. Nah, karena di sini nilai akar, fungsinya fungsi akar, maka nilai domainnya pasti positif. Atau AX min 12-nya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan AX lebih dari sama dengan 12, X-nya kita dapatkan 12 per A. Nah, untuk A sama dengan 3, maka nilai X-nya berapa? 12 per 3 atau 4. Kemudian, X lebih dari sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4, maka kita dapatkan X-nya 12 dibagi 4. Atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Maka pernyataan yang benar, opsi yang pertama ya, kuantitas P lebih besar daripada Q. Karena Q-nya hanya 1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 17. Fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan Mx plus 4 dengan X anggota bilangan real. Apakah grafik fungsi G memotong sumbu X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk pernyataan yang pertama, grafik G melalui titik 1,1. Oke, kita substitusi dulu ya. Untuk yang pertama, G melalui titik 1,1 berarti bisa kita substitusi. G1 itu sama dengan 1, maka M1 atau MX ya kan, M1 plus 4 itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan M-nya berapa? Kita dapatkan M-nya min 3. Nah, ketika kita dapatkan M-nya min 3, berarti kan kita punya persamaan min 3 X plus 4 sama dengan Y atau GX ya. Sama saja. Kemudian, akibatnya nilai X yang memenuhi GX itu sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Karena kita akan membuktikan apakah grafik G memotong sumbu X. Oke, berarti ini min 3X plus 4 itu sama dengan 0. Nah, ketika kita sama dengankan 0, kita dapatkan X-nya adalah 4 per 3. Maka memotong garis G ini memotong di sumbu X, yaitu di titik 4 per 3,0. Maka pernyataan 1 saja sebenarnya cukup ya. Oke, kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, grafik G sejajar dengan sumbu X. Grafik G sejajar dengan sumbu X. Oke. Berarti Y-nya ketika X-nya 0, sejajar sumbu X. Oke, misalkan begini. Ini kan sumbu X.
Berarti ketika X-nya 0, Y-nya itu kan 4 ya. Oke, ini grafik GX sama dengan 4. Maka sejajar ya. Nah, maka untuk pernyataan yang kedua saja pun ini cukup. Cukup untuk menjawab pertanyaan apakah grafik fungsi G memotong sumbu X. Oke, maka jawaban yang tepat adalah opsi yang keempat. Ya, pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian nomor 18. Oke, berapa nilai X yang tepat berdasarkan gambar tersebut? Putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sudut ABC itu 35 derajat. Sudut ABC ini 35. Oke, kemudian kita bisa tahu sudut Q-nya ya. Sudut Q itu karena dia bertolak belakang, maka sudut Q adalah 100. Nah, dari segi 4 ABRQ untuk yang pertama, maka bisa kita dapatkan 35 derajat ditambah 115 derajat ditambah 100 derajat ditambah X derajat, total segi 4 berarti kan 360 derajat. Nah, maka totalnya ini berarti 250 ya. 250 ditambah X derajat 360. Maka X-nya bisa kita cari. 360 dikurangi 250 yaitu 110. Oke, berarti nilai X yang memenuhi itu kan 110. Kemudian untuk yang kedua, AB itu sama dengan AC. AB itu sama dengan AC. Maka kalau di sini 100 misalkan, berarti kan di sini kita punya 80 ya. Oke, kalau di sini kita punya 80, berarti di sini kita juga punya 80. Oke, 115 berpelurus, berarti kan 180 dikurangi 115, yaitu 65. Oke, berarti kita bisa cari sudut C-nya ya. Sudut C berarti sudut C 180 dikurangi 80 plus 65. Atau 180 dikurangi 80 plus 65, 145. Maka kita dapatkan sudut C-nya 35. Nah, ketika sudut C-nya didapatkan 35, maka kita bisa mencari sudut X-nya ya dari segitiga ABC. Dari ABC bisa kita cari jumlah sudut ABC kan 180 dikurangi sudut B-nya 35 dikurangi dengan sudut C-nya 35. Maka didapatkan 180 dikurangi 70 atau kita dapatkan 110. Sama ya. Oke, berarti jawabannya opsi yang tepat adalah opsi yang keempat. Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kemudian soal nomor 19. Diberikan persamaan berikut. 7 dibagi 7 ditambah P dikurangi 7 dikali 7 sama dengan 7. Maka, oke, kita klasifikasikan dulu ya. Yang perkalian, pembagian kita dahulukan. Oke, berarti kita bisa kurungkan yang ini. 7 dibagi 7, 1. Ditambah P dikurangi 7 dikali 7, 49. Sama dengan
7. 1 min 49 berarti min 48 sama dengan 7. Maka P-nya kita dapatkan 7 plus 48. Kita dapatkan P-nya sama dengan 55. Maka nilai P yang memenuhi persamaan tersebut adalah 55. Baik, cukup sekian pembahasan kita hari ini dari nomor 1 sampai nomor 19. Semoga bermanfaat. Terima kasih.